وجميع الأولياء والعلماء والفقهاء والشهداء والصالحين والمتصوفين ثم إلى حضرة الإمام من عطاء الله السكندري رحمه الله. لهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة Mbah Soleh Darat Semarang wa ila hadrati syaikhina bil ilmi wal amali Mbah Hasyim Asy'ari wa jami'a asatidina wa masyayikhina wa syaikhi masyayikhina wa li muallimina usunila ya humul fatihah. Alhamdulillah ya Allah ya nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi fi ulumihi wa anwarihi wa asrarihi wa akhlaqihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wurudul imdad bihasabil isti'dad syuruqul anwar ala hasabi sofa'il asrar. Di pengajian yang kalau ini dijelaskan bahwa datangnya bantuan tumekone bantuan pertolongan itu disesuaikan dengan kadar kesiapan kula kalih sampeyan. Jadi tawajuh mulia madhep kula kalih sampeyan datang Allah niku disesuaikan dengan kadar kesiapan kula kalih panjenengan, dihitung dengan kadar musyahadah kula kalih sampeyan. Pengen istiqomah niku ya kudu berusaha untuk istiqomah konsisten terhadap waktu. Artinya imdad yang berupa istiqomah niku disesuaikan dengan seberapa kuat kula kalih panjenengan menjaga istiqomah itu. Sebegitu juga dengan urusan-urusan dunia. Kadar kesiapan kula kalih panjenengan niku menentukan pertolongannya Allah datang kula kalih sampeyan. Wong nopo kok diparingi melarat, mungkin nek diparingi sugih dereng siap. Jadi terkadang seperti itu. Jadi ono wong diparingi sugih enggak siap. Sehingga Allah mboten maringi sugih, mergo nek diparingi sugih mboten siap. Wong niku mboten diparingi keturunan, terkadang nek diparingi keturunan dereng siap. Jadi wurudul imdad bihasabil isti'dad. Datangnya pertolongan dari Allah itu disesuaikan dengan kadar kesiapan kita. Seberapa siap kula kalih sampeyan untuk mendapatkan anugerah utawa imdad utawa madah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika pemerintah niku badhe menurunkan bantuan, dicek dhisik, dimonitoring dhisik, ini bantuan kemana sasarannya, wis siap apa enggak. Artinya Prabowo badhe mengadakan program MBG, dicek dhisik kesiapannya yang ada di bawah bagaimana. Sehingga ketika turunnya program yang bernama MBG, yang di bawah sudah benar-benar siap. Begitu juga dengan Allah, kira-kira menurut hukum seperti itu. Jadi ketika Allah badhe menurunkan tawajuh lisairin muwajahah lil wasilin, tawajuh niku madhep oleh kula kalih panjenengan datang Allah niku, istiqomahnya kula kalih panjenengan tawajuh datang Allah niku nggih disesuaikan dengan kadar kesiapan kita. Karena ojo coba-coba jaluk supaya dibuka hijab, jaluk supaya weruh bangsa-bangsa jin, ojo wis gak usah. Karena nopo? Karena ketika kula kalih sampean dibuka hijab itu, apa mampu kula kalih sampean ketika ditampakkan hal-hal yang gaib yang mengerikan misal, atau jaluk makrifat datang Allah,
atau jaluk ma'rifat mengetahui sebelum kejadian misal, apakah kita sudah siap mengetahui hal-hal yang akan terjadi di hari esok. Semisal sampean diparingi weruh saat durunge kejadian, weruh anaknya arti mati misal, opo enggak mental sampean, maka harus gak usah macam-macam. Allah tahu betul kesiapan kita untuk menerima madah atau imdad. Tugas kita adalah bagaimana menjaga tawajuh kita kepada Allah. Tawajuh itu madepe kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Mula ngaji hikam niki terlepas dari hukum-hukum logika, hukum-hukum akal. Lek ngaji tasawuf kita gunakan hukum akal, hukum logika, maka yang ada sabab dan musabab, hukum sebab dan akibat. Sebab yang ini akibatnya ini, sebab yang ngono akibatnya ngono. Itu sebab akibat. Tapi nek ranah wilayah tasawuf itu sebabnya Allah, musababnya juga Allah. Mula hikam niki rekaman lagu, rekaman hidupnya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Pengalamannya beliau sendiri direkam, ditulis, dituangkan dalam satu karya tulis yang namanya hikam. Mula ketika ngaji hikam ini harus dilepaskan hukum-hukum logika. Beda dengan fikih. Sebab minum homer maka ada hukum haram. Sebab wong niku salat ya ono hukum wajib dan seterusnya dan seterusnya. Tapi wilayah tasawuf bukan menyentuh nilai-nilai itu. Maka yang harus kita pakai ketika ngaji tasawuf itu ranah wilayahnya adalah ruh, adalah hati. Jadi hikam niku track recordernya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Bukan imajinasi beliau, bukan. Nah, makanya kudu ditepakno temenan, kudu dipapakno temenan atine agar supaya saged narami pesan yang disampaikan oleh beliau musannif sing nganggit kitab hikam niku. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ghafilu utawi wong kang talumpe, wong kang lalai, orang yang tidak sadar. Iku ida asbaha nalikani manjing isuk sapa gofil nadoro, mongko ningali sapa gofil bimada ing dalem opo yap alu agawe sapa gofil. Wal aqilu utawi wong berakal, orang yang sadar. Jadi bisa dimaknai al-ghafil itu orang yang tidak sadar, al-aqil itu orang yang sudah kesadarannya mulai meningkat. Wal aqilu utawi wong kang duweni akal iku yang duru ningali sapa aqil, mada ing opo yap alu agawe sapa Allah Gusti Allah bihi kelawan aqil. Lah niki kersane semrep sampean bedone antara orang yang sadar dan hidup dengan kesadaran dan orang yang hidup dengan tidak berkesadaran. Nah, teng mriki disebutaken al-ghafil, orang yang lalai, orang yang talumpe, wong sing lupa, orang yang tidak sadar niku al-jahilu billah walau kasura dzikruhu bil lisan. Wong sing lalai itu, orang yang tidak sadar itu adalah orang yang bodoh terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala meskipun dia banyak berzikir dengan lisannya. Jadi mesti lisane muni la ilaha illallah, belum tentu dia disebut orang yang sadar, belum tentu. Bisa juga lisane muni la ilaha illallah tapi ati kali pikirane mikirno liyo, mikirno utang, mikirno pendamelane, mikirno anake, mikirno bojone. Lisane muni la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi uteke, tapi pikirane, tapi atine mriko-mriko. Niku dalam wilayah tasawuf disebut ghafil, orang yang lalai. Nah, orang yang lalai, orang yang tidak sadar itu ketika pagi tiba isuk. Nah, makanya kalau sering nyampaikan, jaga kondisi hati kita mulai bangun tidur pagi hari.
Nopo mekaten karena bangun tidur pagi itu adalah titik awal kehidupan kita dimulai. Mergo turu niku jare Imam Ghazali syibhul maut, serupa kali mati. Maka begitu kita bangun di pagi hari itu titik awal kita hidup. Maka keadaan kita 1 kali 24 jam sampai ketemu tidur lagi, itu ditentukan keadaan hati kita ketika bangun tidur. Nah, sampean bangun tidur hati ini wis rupek sedino sampai turu maning niku rupek. Nah, sampean bangun tidur syukur datang Allah alhamdulillah. Maka 1 kali 24 jam sampai sampean turu malih niku bakal senang. Kunci ini makanya Imam Ibnu Athaillah idza asbaha, orang yang tidak sadar itu adalah orang yang ketika pagi-pagi dia berandai berpikir, melihat, bertanya, madza yaf'alu, aku saiki gawe apa enake. Artinya dia selalu nopo orientasinya adalah terhadap dirinya. Aku iki saiki gawe apa iki enake iki. Aku harap megawe apa macam-macam lah yang dipikir. Madza yaf'alu, aku harap gawe apa iki. Diterangkan tentang mriki. Nah, fal ghafil nafsuhu mawjudatun wa amaluhu mamdudatun idza asbaha nadara madza yaf'alu bi nafsihi wa tudabbiru sya'nahu bi aqlihi. Dekne isuk-isuk niku wis bingung. Aduh, aku tandang opo iki isuk iki yo. Duit wis entek. Anak kowe beres sekolah, dia bingung. Dia selalu menyandarkan urusan dirinya terhadap dirinya sendiri. Fayudabbiru sya'nuhu bi aqlihi. Lalu dia mengatur tingkah dan keadaannya menggunakan akal dan pikirannya. Fahuwa nadhirun li fi'lih mu'tamadun ala haulihi wa quwwatihi. Dia selalu melihat, memandang perbuatannya dan muktamad, bertetanggenan, berkaitan terus dengan sekitarnya dan kekuatannya. Jadi setiap hari, setiap pagi bangun tidur ibu hati ini wis rupek dhisik. Rupek aku nak ngelakuin dia aku iki yo. Golek opo enak isu-isu iki yo. Aku jalan, dia berpikir terhadap dirinya sendiri dengan akalnya itu. Nah, itu namanya orang yang tidak sadar. Akibatnya apa? Fa'idha absakhal qadha ma abramahu wa hadamalahu ma amalahu ghadaba wa hazina. Maka ketika yang dia atur dengan pikirannya, dengan akalnya terjadi luput, terjadi keluputan, nggak pas. Aku bisa ditoto isuk-isuk, diatur isuk-isuk, ternyata tidak sesuai dengan yang ia kehendaki di akalnya tadi, di pikirannya tadi, tiba dia marah. Wahazina, muring, susah. Kenapa? Karena yang dia atur mulai isuk sampai bengiku tidak sesuai dengan ekspektasinya. Nah, itu namanya orang yang hidup dengan tanpa kesadaran. Meskipun piyambake dikire kata, waduh guys, Mas Bami, wayai bayar iki aku misale. Nah, perbuatan seperti itu menurut ranah wilayah tasawuf itu adalah orang yang lalai, orang yang tidak sadar. Nah, fanaza'a rabbuhu wa asa'adabahu. Lalu apa yang terjadi lagi yang lebih mengerikan adalah dekne maduni datang pangerane. Allah iki jane ono apa gak? Pangeran iki ono apa gak sih? Pangeran diwadani. Allah diwadani iku dihina, dicaci maki. Nah, itu dampak ketika kulo kali sampeyan
dalam hidup itu selalu mengandalkan akal dan panca indera. Allahumma sholli ala Muhammad. Fala jarama annahu yastahiqu minallah al-bu'da wa yastaujibu fi qalbihi al-wahsyah. Nah, jadi ini tang mriki. Maka pasti orang yang seperti itu dia berhak untuk tambah jauh dari Allah senajan piyambake dikirani kathah. Dan dia wajib di dalam hatinya apa? Gersah. Hatinya kosong. Hatinya mubat mabit terus. Mboten pernah tenang. Mulai tonggo sukses malah gersah. Mulai ono konco bisa tuku iko misalnya. Mulai ono konco bisa usaha niki misalnya. Mulai gersah. Mulai bingung. Nah, itu adalah tanda arane wong sing lalai, talumpe. Lalu bagaimana? Wal akil. Orang yang hidup dengan kesadaran tingkat tinggi itu, ketika sudah datang pagi, madza yaf'alullah bi, apa yang akan diperbuat Allah untuk saya hari ini. Itu orang yang sadar. Tugas kita adalah ikhtiar, harus berdalam ikhtiar. Wah buka toko, buka toko. Wah ning kantor, buka kantor. Hari ini apakah kita dapat pelanggan, apakah kita dapat orderan, itu bukan urusan kita. Madza yaf'alullah bih. Apa yang diperbuat Allah untuk hari ini. Kita itu kan terjebak oleh intimidasi dari akal dan pikiran kita. Terjebak. Aku lagi gak megawe ya. Memangnya selama iki urip iku dengan pekerjaan sampean mulai cilik lahir iku mau sampean langsung megawe? Enggak megawe sampean. Tapi apakah pernah setelat mangan? Enggak, tetap dijamin oleh Allah. Lalu kenapa begitu kita tumbuh akalnya semakin berkembang malah kita bingung? Itu tondo lemah keyakinannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin rupek semakin jauh rezeki itu. Nah, maka yang kalau cerita akan ini Cino lo tanglet ko nek keadaan sepi toko niku, apa yang sampai lakukan? Saya berhenti dagang. Coba ketika sepi pegenane dia berhenti mencari uang. Apa yang dilakukan kok? Saya menata hati untuk tenang dulu. Nah, karena uang tidak datang kepada orang yang mencari, tapi uang datang kepada orang yang selaras. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ketika sampean diparingi sepi terus sampean niku terprovokasi oleh pikir, aduh, pegenan sepi. Padahal sok aku sembayar tagihan, sok bayar anak kuliah, sok bayar anak mondok, iki pegangan sepi piye? Itu sebenarnya intimidasi dari akal. Ketika sampean mulai bingung, mulai rupek, maka yang namanya rezeki berupa uang akan semakin jauh. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka ketika bangun di pagi hari itu, jangan ada kata-kata yang keluar dari mulut kita pertama kali sebut dulu nama Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, niku tok. Nah, alhamdulillahirabbil alamin itu yang paling penting, yang paling pokok. Nah, ketika kita sudah mampu mengelola hati kita untuk tetap tenang dalam segala kondisi dan situasi, insya Allah bakal dibuka keran-keran yang tertutup. Qala Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz, asbahtu wa mali sururun illa mawaqi al-qadri. Tidak ada yang mampu membuat saya bahagia hari ini kecuali catatan-catatan takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya
Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu entah hari ini dibuat soro oleh Allah, entah hari ini mau dibuat sakit oleh Allah, entah hari ini mau dibuat sedih oleh Allah, tidak ada yang mampu membuat dia bahagia kecuali takdir itu sendiri. Artinya apa? Legowo terhadap semua kepastian, ketetapan yang diberikan oleh Allah. Nek wis ngono maka rahmah, imdad, madad, pertolongan dan bantuan dari Allah digerujukno kaya dene udan. Sampeyan coba gue nek mboten percaya. Sampeyan rupek tambah aduh tambah susah angel golek begawe. Goblok wal jahil billah, goblok terhadap Allah Subhanahu wa taala. Memang hidup ini siapa yang mengendalikan kalau bukan Allah? Hidup ini dikendalikan Allah mutlak. Mutlak dikendalikan Allah. Tugas kita itu bagaimana mengelola hati, tetap tenang. Ojo khawatir gak mangan. Gak ono wong manusa sing urip gak mangan, gak ono ceritanya. Lek rezeki berupa makan itu sudah habis, sampai mesti mati. Orang meninggal itu berarti rezekinya sudah terputus, entek misalnya. Kontraknya sudah habis, maka orang harus keluar dari kontrakan. Lek besok metu deadline, habis yang duwe kos-kosan, iki wis tek jatuh tempo, zaman sok harus keluar ketika sudah masanya habis. Begitu juga dengan makan, dengan minum, dengan macam-macam itu ketika deadline-nya, ketika wis tek waktune, ya mati wong. Artinya selama kita masih bisa bernafas, rezeki itu tidak akan pernah terputus. Loh kok masih kula sehat tapi kok angel tat mboten nyekel duit, ya atine mboten ditata. Hatinya tidak ditata. Coba tenang dhisik. Nah, sampai kapan? Ya sampai teko pertolongan pangeran. Ojo takon sampai kapan. Berarti ketika sampean tangan sampai kapan itu belum ada kesabaran. Di sana tidak ada kesabaran. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, makanya mengkata. Wa ammal aqil huwa al-arif. Faqad tahaqqaqat fi qalbihi azamatu rabbih wa jama'a ilaihi bi kulliyah qalbahu fa asyraqat fi qalbihi sumusul irfan wa tawiya min nadrihi wujudul aqwan. Wong-wong yang akil, orang yang berakal, orang yang sadar adalah orang yang punya pengetahuan terhadap Allah. Maksudnya apa? Dia sadar betul bahwa hidup ini dikendalikan Allah. Karena hidup ini dikendalikan Allah, maka dia tidak repot, tidak bingung. Nah, karena sudah ada yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Apa urusan mangan, urusan ngombe, urusan sandang papan pangan, itu semuanya adalah tanggungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah begitu menghidupkan kita tentunya, Allah tanggung jawab atas seluruh fasilitas-fasilitas yang menunjang keberlangsungan hidup kita. Nah, penyebabnya adalah satu, karena ketidakyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang perlu dibangun, perlu disadarkan. Sadar, ojo turu tok, sadar. Nah, semakin sampean rupek, maka rezeki semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Maka jangan sekali-kali mengandalkan kemampuan akal. Jangan sekali-kali mengandalkan kemampuan pikiran kita. Nah, karena ada hal-hal yang tidak bisa ditakar dan dikadar oleh kemampuan akal dan pikiran kita. Nah, karena perhitungan kita dengan perhitungan Allah itu pasti berbeda. Sering nyontohno hal-hal yang seperti itu.
Suatu ketika enten tiang tanglet datang Al-Kutub Ibnu Masyis Abul Hasan Ali bin Abdullah bin Abdul Jabbar Al-Masyis niki wali gede gurune Abul Hasan Asyadili dugi Maroko. Syekh Ibnu Masyis niki suatu ketika ditekani kali tiyang niki diceritakan. Nah, qala lahu wadib alayya. Tolong kula aturi panjenengan paringi kula wiridan. Jadi pegainan sepi jaluk penglaris dateng gurune. Jaluk penglaris dateng kiai misal. Tolong panjenengan paringi kula wiridan Syekh. Pegainan kali sepi. Wadhaifa wa auradin. Jadi paring ana wadifah kula niki sing ajeg sing saged kula amalna supaya kula niki megawe lancar. Pelanggan nggih betah teko terus teng kula panjenengan paringi wadifah wiridan. Pogo tiba ngamuk Syekh Ibnu Masyis niki. Ngamuk duka arasulun ana faujibul wajibat al faraid. Derene Ibnu Masyis niki wae. Nah, al-faraid maklumatun wal ma'asi masyhuratun. Sing wajib iku jelas, yang maksiat pun sudah viral, wis umum. Artinya perkara yang wajib iku sudah dikenali, maklum, sedangkan kemaksiatan pun itu sudah kuncoro. Kuncoro niku wis masyhur, sudah terkenal. Wong wis weruh kabeh aran kemaksiatan. Barang sing elek kalau barang sing apik niku selagine wong niku berakal, maka pasti dia akan punya kemampuan untuk membedakan. Maksudnya nggak usah macem-macem, nggak usah pokok wajib lakonono, maksiate dono. Jadi inti dari pesan Ibnu Masyis ini ngoten, kowe njaluk wiridan macem-macem gaya apa? Bukankah yang sholat 5 waktu sudah jelas, yang maksiat itu sudah nyata? Wes iku lakonono. Nah, fakun lil faraid hafidun wal ma'asi rabidun. Kue cukup lakonono kewajibanmu, kue doi opo sing dadi larangan. Wahfid qalbaka, jogonen atimu. Tirakatin. Bukan diparingi wiridan maca waqiah ping 41 misal. Tapi atine rupek mboten saged dijogo, mboten kira mandi waqiahe. Dan kira mandi. Wong atine rupek. Nah, atine tetep lalai. Akhirnya apa yang terjadi? Nyalahno waqi'ahnya. Nyalahno wiridane. Mergo wiridane mboten tembus. Nah, kon jaga ati dugi napa min iradati dunya wa hubbun nisa wa hubbin nisa. Jogonen saking ngarepaken donya kalih demen wong wedok. Ngewasiati Ibnu Masyis wa minal jah wa isari syahawat, demen gila pangkat dan kedudukan serta nuruti hawa nafsu syahwat. Iku jogonen. Nah, kenapa hidup kita semakin rupek? Karena iradati dunia niki menggebu di dalam diri kita. Pengen niki dan seterusnya. Wa kena fidzalika kulli. Nah, terima apa yang diberikan Allah hari itu. Terima bima qassamallahu laka, terima apa yang menjadi bagianmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pasti hidup niku tenang. Mboten usah kathah wiridan. Sing penting wajib dilampahi, berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Wa qala Syekh Abul Hasan radhiyallahu an, mbah gurune Ibnu Athaillah niku. Hadi Ibnu Athaillah gak ada guru namanya Al-Mursi gak ada guru namanya Abul Hasan Asyadili. Nah, Dewa Ibnu Hasan Asyadili ihris antus baha wa tumsiya mufawwidun mustasliman la'allahu yang duru ilaika fayarhamuka. Nah,
Ketika waktu pagi datang, lapangkan dadamu. Untuk apa? Untuk menerima takdir yang diberikan Allah hari ini. Kuatkan, lapang no dodo niki. Entah gue iki brunggal megawe entuk dhuwit napa mboten, Gusti kula serahno jenengan. Bismillah kula budal mangkat medamel. Ngono lho. Karepe niku. Ihris antus bihawatum sia pagi dan sore. Ya Allah, pun sore waktali kula wangsul, pun kula serahno teng jenengan malih niki. Budal wangsul. Apa? La'allahu yang duru ilaika fayarhamu. Mbok menawa sampeyan pasrah karo pangeran koyok ngono iku, Allah ningali sampeyan dengan rahmah, dengan welas. Kare apik lari iki, ape budal pasrah nang ingsun. Boleh megawe di pasrah nang ingsun. Ketika Allah niku yang duru bi rahmah, sampeyan ditingali pangeran dengan pandangan bi ainir rahmah, dengan pandangan rahmat. Ya dibuka barokatim minas sama wal ard. Barokah toko langit diduno, barokah toko bumi dipekno. Allahumma sholli ala Muhammad. Ku rahasiane. Ane sampean gak usah heran, gua nggak tahu mau gawe ujuk-ujuk, gawe umah misalnya. Karena itu bukan urusan pekerja sebenarnya. Orang-orang penelitian dari Barat itu sudah mengadakan penelitian. Kaya dan tidak itu sebenarnya bukan soal bekerja sebenarnya. Urusan bagaimana kita mengelola hati ini. Karena kita hidup ini untuk menarik, bukan untuk mencari. Kalaupun kita bekerja itu hanya sebatas ikhtiar sebagai menungso, bin ketok menungsane. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi terus jangan sampai terus ninggal medamel, tak bedhedekan kabeh sampean. Nah, mulai mulai dek, tak leren aku risan teko BCA. Aku tak noto hati piye bedhedekan kabeh. Ojo. Nah, tetap bekerja, tapi jero iki tetap ditata. Yang terpenting jero iki lho. Jeruan iki yang penting. Ruh kita itu harus kita tata. Nah, waqala ba'duhum, sebagian ulama mengatakan, nah, man ihtada ilal haq lam yahtadi ila nafsih, wa man ihtada ila nafsih lam yahtadi ila Allah. Iki masyaallah. Nah, sapa wong kang ningali al-haq, menggantungkan hidupnya, urusannya semuanya kepada al-haq, yaitu Allah, gobaan nafsihi, hilang sudah dirinya. Ini muksa namanya. Muksa itu bukan dalam pemahaman hilang seluruh jasad dan lahirnya, batinnya, ruhnya, bukan. Tapi ketika kula kali sampean menggantungkan urusan ini hanya kepada Allah, lalu hilang lenyap awak iki. Karena semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi waman ro'a nafsahu hujiba anillah, barang siapa yang melihat kepada dirinya, maka hujiba anillah, tertutuplah dia dari Allah Subhanahu wa taala. Aku lek ngene pasti hasilnya ngene. Aku lek ngono pasti hasilnya ngono. Itu namanya ro'a nafsah. Dia melihat kepada dirinya, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allahumma sholli ala Muhammad. Innal aqil alladzi yanzuru ma yaf'alullah huwal arif kama nuqaddim. Nah, orang-orang yang sadar, orang-orang yang berakal itu, dia selalu melihat dan memandang perbuatan Allah untuk dirinya. Aku arep digawe apa, arep entuk apa aku dino iki dari Allah. Ngoten. Bukan mikir, duh. Sok bayar piye kelente iki yo. Ning pahmi ya berarti sumpek larene iki. Wah, ning sapa iki yo?
Wes, umat gak ketemu, gak ketemu. Kenapa? Karena sampean menggantungkan keadaan kita terhadap diri kita sendiri, melalaikan Allah. Jadi pangeran, ya wis lain urusanmu dhewe. Aku gak melo-melo. Mboten remuk sampean. Nek wis ngoten. Aku gak melok-melok karo urusan dhewe. Sebab kamu sudah tidak menggantungkan urusanmu kepadaku, maka aku pun tidak akan ikut mencampuri urusanmu. Iya lek ngono. Matek sampean. Remuk. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngoten. Innama stauhasal ubad was-suhad min kulli syai'in li ghaibatihim anillah fi kulli syai'in walau syahiduhu fi kulli syai'in mastauhasu min syai'in. Kopine diminum Pak Edi. Wah, gemeblok sampean potong-potongan. Innama stauhasa angin pestine istauhas niku maknane merasa sepi, merasa sunyi, merasa hampa. Niku istauhas. Jadi urip niku koyok merasa koyok dhewean, ndak sering di kanca-kanca iki yo. Hang pernah bantu pengen kok podo hilang siji-siji. Podo ning ndi? Wong iki ya Allah hari sepi misal. Nah iku istauhas. Istauhas jadi merasa sunyi, merasa sepi, merasa rindu. Nah ini namanya istauhas. Innama stauhasa anjing pestine merasa amreh sunyi utawa sepi utawa rindu ya kena. Sapa al ubadu wong-wong sing ahli ibadah, wasuhadu wong-wong sing ahli zuhud min kulli syai'in saking saben-saben suci-wiji li ghaibatihim anillah krana sirnane ubat wa zuhad anillahi sang Allah fi kulli syai'in ing dalam saben-saben suci-wiji. Nah niki penting. Sekelas ahli ibadah. Ubat niku orang yang menghabiskan waktunya untuk ibadah. Poso rainone qiyamul lail di malam harinya. Jadi isu ke rainone poso bengine sembahyang niku ubat ahli ibadah. Nek zuhad orang yang menjauh dari hiruk pikuk kehidupan dunia dan dia menuju Allah bi thariqit tawakal dengan jalan tawakal. Nek ubat dia menuju Allah bi thariqil amal, nek zuhad menuju kepada Allah bi thariqit tawakal. Dia menuju kepada Allah dengan amalnya niku ubat. Nah zuhad dia menuju kepada Allah dengan tawakalnya. Itu dereng selamat. Belum tentu dia akan merasa nyaman, belum tentu. Oke, wong sing ahli wiridan, keceluk ustad, keceluk kiai, keceluk gus, tapi sing rupek atine. Ada apa? Ada apa ini? Nah, dan ini sekolah alami, mboten nyeritakno ana sapa-sapa. Niki sekaligus kula cerita awak kula. Nah, sing padahal yo ngaji ngeten niki. Yo wiridan, yo maca sholawat, yo kadang maca Quran. Nah, tapi kecenderungan untuk hati niki gundah, gersang, bingung, merasa sunyi, merasa sepi, itu tetap ada. Sekelas ubat dan nopo malih kula kali sampeyan. Ubat mboten keceluk kula kali sampeyan. Zuhad aduh keceluk wong zuhud. Nah, kelasnya di antara di luar dari dua ini. Nah, kenapa seperti itu? Li ghaibatihim anillah fi kulli syai'in, karena dia sirna dari Allah dalam segala sesuatu. Dekne niku tidak melihat Allah dalam segala hal. Bahwa seluruh tatanan kehidupan ini dikendalikan oleh Allah.
Maka tiyang sing ahli dzikir, ahli ibadah belum tentu atine iso selamat, belum tentu. Sekali lagi niki kula ngomong tasawuf bukan ranah fikih. Nah, pokok ning fikih niku wong wiridan niku ya wis cukup. Nah, ini kita sedang berbicara tasawuf. Sedang berbicara tasawuf. Nah, jadi sekelas orang-orang yang ubat itu pun dia punya kecenderungan hatinya merasa sepi, merasa kosong. Padahal harus pakai wiridan, tapi hati ini kosong, kotong. Wiridannya hanya sampai tenggorokan, nggak sampai jeruan. Nah, dia pusi wong isih ngamuk, dipitnah wong isih ngamuk, kebaikannya tidak dianggap isih ngamuk, kosong. Kenapa seperti itu? Karena dia tidak memandang sesuatu itu adalah Allah. Lighoibatihim anillah bikulli syai'in. Dia tidak memandang Allah dalam segala sesuatu. Kirane wong sing ngapusi mau sing pangeran yang menggerakkan. Kirane wong mitnah niku nang mboten pangeran yang menggerakkan. Dia tidak memandang ke sana. Ubat zuhad itu tidak punya pandangan ke sana. Nah, ditipu wong misal, diapusi wong, orang yang menipu kita, orang yang membohongi kita, orang yang memfitnah kita, apakah dia bergerak berjalan dengan sendirinya? Enggak. Nah, lighoibatihim anillah bikulli syai'in. Kenapa kula kali sampean sing wis istiqomah ngaji, istiqomah manakiban, rotiban, sholawatan, kok masih ada gundah? Itu karena kita belum sepenuhnya memandang segala sesuatu ini endingnya adalah Allah. Bagian sepi, pangeran sing gawe. Gak usah nyalano anak, nyalano kosong. Kue iki ketam, gak pernah sembahyang, gak pernah dungo. Aku bagian sepi. Apa urusannya iki? Gak ada urusannya. Halo? Gak ada urusannya ini. Gak ada urusannya. Nah, semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita sampai ada tiwang wadon tuh gak mau ngelanang ikinya nih sukses. Sembahyang duha, esok budal menggawe sampai sembahyang duha wirito nomor so, gak ada kaitannya. Ya. Malah justru tambah adoh, iya. Tambah adoh. Kenapa? Karena rupak hatinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya orang yang ahli ibadah pun ojo gumun ketika ono sosok ustad, ono sosok kiai, ono sosok gus, ono sosok habaib, maki gundah, maki ngamukan misal, maki bingungan. Gak usah heran. Kenapa? Karena mereka masih belum sepenuhnya memandang segala sesuatu ini endingnya adalah Allah. Sampean yang bukan kiai, bukan ustadz, bukan gus iso ngono, kelasnya sampean lebih dhuwur daripada gus, daripada ustadz, daripada sosok kiai sekalipun. Karena dalam tasawuf tidak ada status, gak ada. Status itu gak ada di dalam tasawuf. Tasawuf itu orang yang goblok dan orang yang bodoh. Wong goblok sapa? Wong sing lalai kepada Allah dalam segala hal. Wong sing pinter nanti orang yang selalu menyangkutkan, sangkut pautkan Allah dalam segala urusan, itu orang yang cerdas. Niku ranai tasawuf. Ranai fikih itu wong alim kudu hafal hadis, kudu hafal Quran, kudu hafal kitab-kitab iki, iku alim dalam ranah wilayah fikih. Tasawuf enggak. Wong sing ahli maca kitab kuning pun belum tentu dia bersih hatinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekali lagi, kita sedang berbicara tasawuf, bukan berbicara fikih. Nggak bicara ranai fikih, beda lagi nanti. Beda malih. Falau syahidu, lamun tonek seni sopo ubat wa zuhadhu ing Allah. Fi kulli syai'in ing dalam sabun-sabun suci-suci mah tahsyau. Mas tauhasu maka dekne gak merasa supi, gak merasa sunyi, gak merasa rupek bin syai'in saking sabun suci.
Jika seandainya orang-orang yang ahli ibadah dan orang-orang yang ahli zuhud itu menyaksikan Allah dalam segala sesuatu, pasti dia tidak ada rupek. Karena orang yang sudah kesadarannya bangkit dan dia sudah menyaksikan Allah dalam segala sesuatu, sunyi dan sepi itu adalah hal yang sama. Nggak ada kesunyian lagi. Dia sudah tidak butuh terhadap kehadiran orang dan tidak sedih ketika ditinggal oleh orang. Nggak butuh. Dia adalah orang yang sudah selesai dengan hidup, dengan dirinya. Maka hati ini senang terus memandang segalanya niku pangeran kabeh. Jadi alam semesta ini satu kesatuan, manifest daripada Allah, daripada Tuhan itu yang wujud di alam semesta niki. Semuanya niki saling sangkutnya, sangkut paut, saling berkaitan, nggak ada yang tercerai berai. Karena fi'lun wahid, satu perbuatan, satu penciptaan, nggak tercerai berai. Kita tidak terpisah dengan alam itu ya kita itu ya alam. Kita tidak pernah bisa pisah dari tanah, tidak pernah pisah dari udara, tidak pernah bisa berpisah dengan air, dengan tumbuhan, semuanya saling sangkut paut, saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Jadi tidak usah merasa sepi karena ditinggal 1, 2 orang, 3 orang, karena kita hidup tidak sendirian. Kita adalah udara itu, kita adalah air itu, kita adalah cahaya itu, kita adalah kegelapan itu, kita adalah kebahagiaan itu, kita kesedihan itu, kita kesehatan itu, kita kesakitan itu, semuanya satu. Allahumma sholli ala Muhammad. Inilah cara pandang orang-orang yang arif billah. Allahumma sholli ala Muhammad. Qultu al-ubad humul ladina ghalaba alaihimul fi'lu fahum mustaghrikuna fil ibadah al-hisiyah yaqumuna al-lail wa yasumuna al-nahar syaghalahum halawatul ibadah an halawati syuhudil ma'bud fahujibu bi ibadatihim an ma'budatihim. Masyaallah. Nah, wong-wong sing ahli ibadah itu mereka orang-orang yang menang kelakuannya, orang yang sibuk dengan ibadahnya sampai dia tertipu dengan mustaghrikuna fil ibadah. Dia tertipu dengan ibadahnya. Yaqumunal lail. Dia sholat di waktu malam, wa yasumunan nahar. Dia berpuasa di waktu siang. Maksudnya sunnah loh niki. Puasa-puasa sunnah bukan Ramadan. Ramadan wajib puasa. Nah, syaghalahum halawatul ibadah, tapi dia sibuk dengan mencari-cari manisnya ibadah. Dia sibuk menikmati ibadahnya, padahal ibadah itu bukan Tuhan. Sekali lagi, ibadah itu sendiri bukan Allah, bukan tujuan. Nah, termasuk mengandalkan ibadah itu bagian daripada dia menuhankan ibadah, bukan menuhankan Allah. Syaghalahum halawatul ibadah an halawati syuhudil ma'bud, tapi dia lalai dari mencari manisnya menyaksikan ma'bud yang disembah. Sibuk dengan kata kerjanya, sibuk dengan pendamelane, lali ning juragane ngono. Lali ning bose. Padahal yang memberikan pekerjaan itu adalah bosnya. Fahujibu bi ibadati, maka ibadahnya justru menghijab dirinya an ma'bud dari yang disembah. Nah, sholat tahajud padeng, duha padeng, tapi sholatnya tidak mampu mengantarkan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, ulawang sulimale ini kita sohub bukan mengkaji fikih, bukan lalu dalam hal ini membedakan bahwa
sholatul lail, salat Tuhan itu tidak penting, enggak, bukan kita sedang tidak berbicara itu. Jangan sampai berpersepsi, jangan sampai punya persepsi like ngono, gak usah dua-duaan, gak usah sholat tahajud, salah. Itu maksudnya. Nah, wazuhad humul ladina gulaba alaihim at-tarqu fihim yafirruna minad dunya wa ahliha dzaqu halawatus suhdi. Nah, orang-orang yang ahli zuhud itu orang yang meninggalkan seluruh hiruk pikuk dunia dan seluruh ahli-ahli dunia, kemudian dia merasakan manisnya zuhud. Krono rumangsa manis zuhud bahwa qafu ma'ahu, dia berhenti di zuhudnya itu sudah. Wa hujibu anillah, tapi terhijab dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di bab awal niku iktimad alal amal, mengandalkan amal itu perkara sing kurang sae. Nah, mergo amal itu bukan Allah, bukan Tuhan. Amal itu, ibadah itu adalah jalan menujunya. Aspal nih, jalan tole. Bukan tujuannya, bukan. Nah, jangan sampai kula kali sampean tertipu, justru tertipu dengan kebaikan itu sendiri. Tertipu dengan ibadah itu sendiri. Namanya ibadah ini sapa sing ngomong elek. Seluruh orang konsensus wong jenenge ibadah niku mesti barang sae. Tapi barang sae niku terkadang juga menipu kita dari tujuan awal semula. Niku pintere setan. Wong enak-enakan ibadah, dia dirayu agar supaya hanyut dengan ibadahnya lalu melupakan al-ma'bud yang diibadahi, yang disembah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, niku sing penting. Amaro perintah sapa Allah ka ing sira bi hadihi dari ing dalam ikilah dar. Nah, dar niku donya desa donya niki maksudnya alam donya niki. Binadori kelawan ningali bi mukawwanati ing seluruh penciptaan Allah niki. Wasayak sipulan bakal buka sapa Allah laka maring sira bitil qadar ing dalam ikilah desa akhirat an kamalidatihi saking kesempurnaane dadi Gusti Allah. Allah sampun perintah dateng kita untuk ningali. Nador dengan ro'a niku beda, Pak. Lek nadoro itu melihat dengan nalar. Delok karo dipikir. Kok iso ngene niki namine nadoro. Beda ambek ro'a. Lek ro'a syukur weruh ngono tok. Iki botol minyak wangi ngono tok. Niku ro'a. Jadi bahasa Arab niku enten ro'a, enten nadoro. Nek ro'a hanya sebatas melihat. Oh, iki semut arek niki ro'a. Tapi lek nadoro, oh iki semut. Kok iso semut iki yo? Kok iso bentuknya koyo ngono? Terus sikile koyo opo misale. Lah niku nadoro. Nah, Allah perintah untuk melihat dan menalar apa? Seluruh penciptaan ini. Makanya bahasan Ibnu Athaillah amaraka bin natur. Dikengken delok tur kan ngangen-angen. Disuruh bernalar. Nah, aku kok iso begenan sepi koyo ngene iki apa? Niki namine natur. Melihat dengan nalar. Nah, apa yang salah dengan diri saya ini? Sampai kan enggak mencari sebab. Yang dicari musabab itu. Ketika keadaan menimpa kita sedang jatuh, sedang terpuruk, kita itu mencari penyebab. Nah, tanpa kula kali sampean flashback ke dalam. Apa aku kok iso ngene? Apa yang kurang? Nah, niku makane amaraka bihadi dar kita di dunia niki dikengken delok. Dikengken menyaksikan. Kita hidup di dunia ini sebenarnya hanya diperintah untuk menjadi saksi
Saksi apa? Saksi tentang ciptaan Allah yang maha dahsyat. Nah, krono Allah niku kula kali sampean boten kuat. Nek menyaksikan Allah secara langsung boten kuat. Maka Allah menampakkan sifat-sifatnya, zatnya dari penciptaan niku. Wasayak sifulaka fitil kadar, maka nanti akan diungkap ketika di akhirat akan kesempurnaan zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, qultu innama amaraka bihadhihi dar an tanzura ilaihi biwasitati mukawwanah li annaka la taqdiruha an tanzura ila haqiqati dzatih. Jadi kita diperintah oleh Allah untuk melihat segala penciptaan ini lalu dijadikan lantaran untuk sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ciptaannya saja luar biasa, lalu bagaimana zat yang menciptakan? Nek Allah nanggung rezekine pangane iwak ning laut semono akeh mawon sanggup, bagaimana mungkin hanya memikirkan urusan makan kita tidak sanggup? Nah, Gusti jenengan makane iwak teng laut niku sanggup, mosok makane kula weteng setunggal mboten sanggup Gusti. Nah, kita enggak kan, selalu kita memikir logika kita dok. Akhirnya terjadi penjumbatan. Gemeblak. Kenapa? Karena ini enggak kuat. Dipaksa, dipacu untuk berpikir, terus enggak kuat. Geblak. Kenapa dok? Ada penyumbatan. Mau penyumbatan bareng niku. Nah, kenapa terjadi penyumbatan? Ini enggak kuat. Barang selang ukurannya banyu segebek tinggu mengaliri banyu 10 gebek meledos. Uang kapasitasnya hanya 4 giga diisi file yang 8 giga ya blank. Nah, blank. Mengenai wong saiki terjadi penyumbatan, terjadi pembuluh darah pecah dan ya gak kuat iki pecah. Barang banyu sak gelas dikunteki banyu sak tembok ya luber. Nah, ini yang perlu kula kali sampean mengelola hati, mengelola batin kula kali sampean penting. Yes, Allahumma sholli ala Muhammad. Wis kira-kira niki mawon setengah jam pas setengah 10 niki setengah 11 muga paringi barokah lan manfaat. Al-Fatihah.